habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Introitus kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 15 ayat 1 yang berbunyi demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita pada pagi hari ini sudah dapat berkumpul untuk kembali menaikkan pujian. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesehatan yang sudah kita dapatkan selama 1 minggu ini dan segala berkat yang sudah dilimpahkan bagi kita. Untuk itu mari kita sama-sama muji Tuhan. Kita mau besarkan nama Tuhan. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Kita bersyukur untuk penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus pada kita sehingga kita layak menjadi umat-Nya. Terlebih di hari-hari ini di mana kita harus menjaga batas sosial kita, namun kita tidak menjaga batas terhadap hubungan kita kepada Tuhan kita. Kita mau terus bersyukur, kita mau terus beribadah kepada-Nya. Untuk itu marilah kita duduk di hadapan Tuhan, bersujud di kaki-Nya untuk memohon ampun atas apa yang sudah kita lakukan yang tidak berkenan kepada-Nya.
Mari kita sama-sama mengaku di hadapan Tuhan. Bapa, ini kami, umat-Mu yang telah Engkau selamatkan Tuhan. Saat ini kami mau mengaku segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan sengaja ataupun tidak, baik dalam pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami yang menyimpang dari kehendak-Mu Tuhan. Ampuni kami. Engkau mau ajar kami terus untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk menjalankan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Layakan kami ya Bapa, untuk dapat terus melayani-Mu, untuk dapat terus saling menguatkan saudara-saudara kami, keluarga kami yang mungkin dalam keadaan yang lemah. Kami mau saling menguatkan Tuhan. Terpujilah Kristus. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari jemaat bersama seluruh umat Tuhan, kita mau nyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan pujian ini, biarlah kita dikuatkan. Biarlah kita saling menguatkan. Kita mau percaya janji Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh punya kesempatan datang kepada Tuhan. Kami boleh punya kesempatan untuk memuji Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu. Bapa, tolong ampuni, layakkan, sucikan, kuduskan kami Bapa. Mohon pertolongan Roh Kudus memberikan kami pengertian, memberikan kami kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Haleluya. 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 Ibu, Bapa, dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, di pagi hari ini kembali kita bertemu kembali dalam ibadah bersama, mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini. Beberapa minggu yang lalu kita baru saja melewati dan merayakan Paskah bersama, kebangkitan Tuhan Yesus menebus dosa ibu bapa, saudara, dan saya. Yang naik ke surga, yang menebus kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan hukum dan memberikan perintah. Dalam Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Biarlah ini boleh menjadi ingatan bagi kita. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, penting bertolong-tolongan, menanggung beban. Setiap orang punya beban. Ibu, bapak, saudara, dan saya punya beban. Setiap kita punya beban. Bebannya tidak bisa tukeran. Setiap beban orang berbeda-beda. Oleh sebab itu Tuhan beritahu kepada kita, kita harus saling bertolong-tolongan agar kita boleh melewati hari-hari kita dengan kemenangan bersama Tuhan. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan beritahukan kepada kita dalam introitus kita tadi bahwa setiap kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Kita yang kuat wajib menolong orang yang tidak kuat. Jika kita datang kepada Tuhan dalam doa, kira-kira kita minta kepada Tuhan menjadi yang kuat atau menjadi yang lemah? Saya yakin setiap kita datang kepada Tuhan, kita minta tolong Tuhan agar kita kuat. Bukan kita lemah, tapi kita kuat. Biarlah setiap kita boleh tetap kuat dalam Tuhan, sesuai dengan permintaan kita. Karena Tuhan Yesus janji bahwa aku akan memberikan kekuatan, kelegaan kepada kamu. Berbicara masalah beban, berbicara masalah pergumulan, berbicara masalah kelemahan. Ada kelemahan fisik, ada kelemahan rohani, kelemahan iman dan kelemahan imun. Ada juga kelemahan ekonomi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa bertemu dengan banyak hal. Bisa lemah dalam beriman, biarlah yang kuat menolong
orang yang lemah dalam beriman. Dalam kesehatan, kita bisa lemah, kita bisa sakit. Biarlah yang kuat menolong yang lemah. Biarlah yang sehat menolong yang sakit. Kita mungkin bukan dokter, kita mungkin tidak punya obat, tapi kita bisa membawa dalam doa. Yang jelas, firman Tuhan beritahukan kepada kita, yang kuat harus menolong yang lemah. Tidak punya alasan untuk tidak kita lakukan. Karena itu Tuhan perintahkan. Allah kita Allah yang bijaksana, tidak mungkin Dia perintahkan kepada kita dengan tidak memberikan kekuatan kepada kita. Kalau Allah memberi perintah kepada kita, Dia juga memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan yang Dia berikan bukan hanya untuk kesenangan kita sendiri, tetapi kesenangan orang lain juga. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, suasana yang sedang terjadi akhir-akhir ini, dalam beberapa bulan ini kita ibadah secara online. Tidak bisa bertatap muka langsung karena ada masalah dengan COVID-19. Biarlah masalah ini boleh menjadi renungan bagi kita, mengingatkan kita betapa pentingnya kita merenungkan hari-hari kita. Firman Tuhan katakan, bangun kamu dari tidur, bangkit kamu dari antara orang mati. Kristus akan bercahaya atas kamu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, seringkali kita tidak sadari, bukan kita yang tidur, tapi iman kita yang tidur. Bertemu dengan pergumulan, kita gagal lagi dan gagal lagi. Dunia punya kepentingan untuk merusak orang-orang percaya. Dunia punya kepentingan untuk menghalang-halangi orang-orang beriman. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan, bertolong-tolonganlah kamu, agar kita boleh melewati hari-hari kita dengan kemenangan bersama Tuhan. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kemenangan bersama Tuhan bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan itu harus dibagikan, dijabarkan agar orang lain juga mendapatkan melalui hidup kita yang percaya kepadanya. Firman Tuhan mengatakan dalam bacaan kita tadi, Yohanes 13 ayat 34, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi. Perintah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai perintah yang baru dari Tuhan. Sebagai manusia baru mendapatkan perintah baru dari Tuhan. Dan perintahnya itu adalah kamu harus saling mengasihi. Supaya kamu saling mengasihi. Ini jelas sekali. Bukan mengasihi diri, mengasihi orang lain, mengasihi sesamamu manusia. Karena kita harus beriman, Kristus memelihara kita. Tuhan Yesus yang menebus kita dengan harga yang mahal, Dia katakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, aku yang pelihara kamu. Tuhan Yesus yang pelihara ibu bapak, saudara, dan saya. Oleh sebab itu perintahnya adalah kita harus saling mengasihi agar orang lain melihat Tuhan lewat apa yang kita kerjakan. Saya sampaikan gambaran tentang orang yang sederhana menolong orang. Yang bisa menolong orang bukan orang hebat. Yang bisa menolong orang, orang yang mau dipakai Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Menolong orang bukan karena kita mampu secara ekonomi. Menolong orang karena kita mengerti perintah Tuhan harus dilakukan. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, sama seperti aku telah mengasihi kamu,
demikian pula kamu harus saling mengasihi. Berbicara masalah mengasihi dan saling mengasihi, berulang kali firman Tuhan menyampaikan, Tuhan mengasihi kita agar apa yang kita terima dari Tuhan sampai kepada orang lain. Begitu banyak orang yang menantikan kasih Tuhan. Kita yang kuat, kita yang mengerti, kita yang mengalami harus lakukan hal itu. Maka Tuhan akan terus percayakan berkatnya kepada kita, agar kita terus jadi berkat bagi orang lain. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dunia ini begitu menekan kita. Kita dibuat takut, dibuat khawatir. Padahal firman Tuhan sudah katakan, aku menebus kamu dan kamu menjadi milik Tuhan. Menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Kristus yang pelihara kita, tidak perlu lagi kita ragu akan masa depan kita. Beriman yang teguh. Oleh sebab itu, kita penting minta kepada Tuhan kekuatan untuk beriman. Kekuatan untuk tetap percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita dari selama-lamanya dulu sampai selama-lamanya nanti. Dia mau apa yang kita alami, orang lain dapat merasakannya melalui hidup kita. Firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid Kristus. Ibu, bapak, dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Tidak cukup kita menjadi orang Kristen. Sebab yang naik ke surga itu bukan agama Kristen. Yang naik ke surga itu Tuhan Yesus. Orang yang mengikut Kristus disebut agamanya Kristen. Tetapi bukan Kristen yang membawa kita ke surga. Tuhan Yesus yang bawa kita ke surga. Oleh sebab itu firman Tuhan beritahukan kepada kita. Lakukan perintah Tuhan agar dunia tahu bahwa kamu adalah murid-murid Kristus. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harusnya menjadi murid-murid Kristus. Tuhan Yesus bukan hanya Bapa di sorga, bukan hanya Raja, bukan hanya tabib, tetapi dia juga guru. Guru untuk semua manusia, terutama orang-orang yang percaya, ibu, bapak, saudara, dan saya. Guru yang mengajarkan kita, yang harus kita praktekkan, bukan sekedar dicatat, bukan sekedar dihafal, bukan sekedar didiskusikan. Terlalu banyak waktu kita habiskan untuk mencatat saja firman Tuhan, untuk menghafal saja firman Tuhan, untuk mendiskusikan saja firman Tuhan. Yang Tuhan Yesus mau sebagai murid-murid Kristus. Firman yang kita dapatkan dari Tuhan. Pengajaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Harus dilakukan. Harus diwujudkan. Harus ditindaklanjuti. Agar orang lain melihat Tuhan lewat apa yang kita kerjakan. Bukan lewat apa yang kita bicarakan. Karena orang bosan melihat orang-orang banyak berbicara tentang kasih Tuhan. Tetapi mereka tidak melihat perbuatan Tuhan melalui orang-orang percaya. Biarlah minggu ini boleh mengingatkan kita. Kita harus jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita harus melakukan perintah Tuhan. Kita harus melakukan kasih Tuhan kepada semua orang. Siapa saja. Bahkan firman Tuhan katakan, doakan, tolong musuh-musuh. Ibu, bapak, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Pelajaran yang Tuhan berikan, yang dunia tidak berikan. Tuhan Yesus guru yang ajaib. Guru yang agung, yang mengajarkan kita yang harus dipraktekkan di tengah-tengah kehidupan ini. Begitu banyak orang menantikan kasih Tuhan. Begitu banyak orang menantikan kabar baik yang dari Tuhan. Kabar berita Injil yang dari Tuhan. Melalui ibu, bapak, saudara, dan saya. Tidak usah berpikir muluk-muluk. Firman Tuhan mengajarkan sederhana. Jikalau kamu saling mengasihi, mereka tahu kamu murid-murid Kristus.
Jika kita saling mengasihi, orang akan tahu kita murid-murid Kristus. Melalui pergumulan dan kesulitan kita, belakangan ini kita masih tinggal di rumah karena masalah COVID-19. Menakutkan, membingungkan dan mengkhawatirkan. Biarlah kita minta kekuatan dari Tuhan untuk tetap percaya Tuhan Yesus Bapa di sorga yang memelihara ibu bapak, saudara dan saya. Tetap menjaga, melindungi dan memberkati. Yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita adalah praktekkan, lakukan perintah yang Tuhan ajarkan. Agar dunia melihat hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai murid-murid Tuhan. Kiranya ini boleh memberkati kita. Biarlah kita tetap menjadi berkat. Karena firman Tuhan mau kita diberkati untuk menjadi berkat. Biarlah dunia bersorak-sorai karena menyaksikan anak-anak Tuhan yang melakukan perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus terus bicara kepada kami sekalian, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Bapa dalam surga, dalam rangkaian doa syafaat kami, kembali kami datang kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Bapak Maruf Amin. Tuhan tolong berikan kemampuan, hikmat, pengertian, perlindungan Tuhan untuk melindungi bangsa kami ini, Indonesia yang tercinta. Tuhan tolong, kami percaya Tuhan punya cara untuk menolong bangsa Indonesia yang Tuhan juga mengasihi. Kami berdoa biarlah segala pergumulan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, Tuhan memberikan jalan keluar. Kami berdoa untuk virus corona COVID-19 yang sedang terjadi di dunia ini.
Kami tetap percaya Engkau tabib di atas segala tabib. Engkau sanggup melindungi kami. Kami percayakan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni kami jika kami takut. Ampuni kami jika kami khawatir. Mampukan kami terus percaya kepada Tuhan. Kami berdoa agar kiranya segera reda apa yang sedang terjadi di dunia ini, di bangsa Indonesia ini, COVID-19. Virus yang beredar, kami percayakan ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk para medis, dokter dan seluruh perawat, seluruh perlengkapan yang dibutuhkan. Kami tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Tuhan punya cara menolong kami. Tuhan berkati Indonesia, bangsa yang tercinta ini Tuhan, keamanannya. Kami berdoa biarlah keamanan terus terjaga. Berdoa untuk orang-orang yang berniat jahat. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus yang punya kuasa untuk melindungi, untuk menolak dan menghancurkan segala kuasa yang jahat. Tuhan Yesus, tolong ekonomi bangsa ini agar pulih kembali. Kami tetap percaya, kami tetap berpengharapan. Tuhan, jika Engkau kami andalkan, bangsa Indonesia dipulihkan. Bangsa Indonesia mendapatkan hari baru dari Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan sedang merenovasi bangsa ini, memperbaiki bangsa ini. Dan kami akan bertemu dengan suasana yang baru, yang baik, yang berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk gereja-gereja Tuhan di mana saja berada. Biarlah tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara-perkara. Kami berdoa juga untuk ibadah yang sedang berlangsung secara online di mana-mana. Biarlah terjadi dalam berkat Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, baik karena COVID-19 ataupun karena penyakit yang lain. Tuhan tolong supaya kami mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Mereka yang sedang dirawat, Tuhan tolong supaya mereka pulih kembali dan beria-ria dalam Tuhan. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena Engkau Allah yang perkasa, Engkau tabib di atas segala tabib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk perjalanan pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. GKI Jemaat Persekutuan, Tuhan tolong supaya semuanya berjalan dalam campur tangan dan berkat Tuhan. Seluruh doa kami ini kami panjatkan dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih
ibadah telah selesai. Kiranya hari Minggu ini, setelah minggu ini kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap tinggal di rumah. Setelah ibadah ini akan ada nomor rekening yang akan dapat disampaikan untuk saudara-saudara yang rindu untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.